Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi. Ya, kita lanjutkan obrolan kita ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang eh, konsep resif persif ya. Tetapi malam ini saya akan membahas tentang resif. Resif itu letaknya teman-teman di otak. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang eh, holographic universe ya, bahwa ternyata kita itu sebenarnya adalah makhluk hologram yang hidup di semesta hologram. Kenapa kok bisa dikatakan kita adalah makhluk hologram itu? Sebenarnya teman-teman sudah banyak bukti-bukti empiris yang mengarah ke sana. Jadi kesimpulan bahwa kita ini makhluk hologram itu bukan ujuk-ujuk muncul begitu saja. Ini mulai dari teori black hole yang kemudian disimpulkan bahwa ini menjurus bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk hologram karena sebenarnya informasi kita itu tersimpan di dalam plat dua dimensi yang disebut sebagai the field di fisika ya, atau fisika kuantum. Kalau di ranah agama disebut sebagai lauhul mahfuz. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Adakah bukti lain yang menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk hologram? Ternyata teman-teman, ada satu bukti yang menunjukkan bahwa kita itu adalah makhluk hologram ya. Ini konsif ya, ini konsif ya. Ini kita kemarin sudah bahas konsif, resif, persif, dan ini di posisi konsif. Konsif itu adalah eh, yang menginisiasi, yang mengawali, atau sumber dari kehidupan itu konsif. Nah, konsif dan sumber kehidupan ini tentu adalah Tuhan. Dalam hal ini saya menyebutnya sebagai Allah dalam agama saya. Jadi di posisi konsif ini ada tiga sifat ya, ada tiga sifat yang di konsepnya saya dalam tanda petik ya memahami ini. Di konsepnya itu diletakkan di sebelah kiri the field atau lauhul mahfuz itu punya tiga sifat, yakni nafsiyah, salbiah, dan ma'nawiyah, di mana sifat-sifat ini kemarin sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulangi lagi di sini. Ada sifat-sifat nafsiyah, salbiah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, cuman yang ada di konsif ada tiga ini yang di sebelah kiri sebelum lahul mahfuz itu adalah sifat nafsiyah, salbiah, dan ma'nawiyah. Nah, teman-teman, kita akan bicara sekarang masalah resif. Resif ini duduknya itu di kita, itu adalah di otak kita. Nah, kenapa disebut sebagai resif? Karena sebenarnya teman-teman, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa otak kita itu bahkan sudah menerima informasi kejadian yang akan terjadi di depan kita, yang akan kita alami itu 7 detik, 6 sampai 7 detik sebelum kejadian itu terjadi di dalam sebuah percobaan itu sudah diketahui oleh otak kita. Sehingga pada dasarnya teman-teman, kita ini hanya menjalani apa yang informasi yang sudah diterima oleh otak kita. Nah, itu sebabnya eh, sifat ma'ani ini kan sifat kemampuan turunan dari sifat ma'nawiyah ya, yang ditempelkan pada makhluk secara terbatas. Terbatas dalam artian karena potensi manawiyah yang luar biasa tadi itu, yang berasal dari Tuhan tadi itu, ketika ditempelkan ke makhluk maka menjadi terbatas karena terbatas oleh raganya makhluk itu, sehingga potensinya tidak bisa selepas potensi dari manawiyah. Saya sudah bahas banyak di video sebelumnya. Nah, sekarang di ma'ani ada kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalamnya, atau kuasa melakukan, kehendak bebas, free will, ada ilmu, bagaimana cara menjalankan kehendak bebas kita. Kemudian kita bisa menjalankan kehendak bebas karena kita hidup ya, ada hayat, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berkata-kata, berkomunikasi. Itu adalah turunan dari sifat-sifat yang maha dari miliknya Allah di posisi konsif tadi itu. Nah sekarang eh, sinar yang dari konsep tadi, atau cahaya ilahi yang dari konsep tadi itu
itu dilewatkan ke the field atau lahul mahfuz, dan di lahul mahfuz inilah semua kemungkinan-kemungkinan kehidupan yang ada di semesta raya ini sudah selesai dan jadi sepenuhnya. Dengan berbagai triliun kemungkinan, dengan berbagai opsi kemungkinan yang akan terjadi di semesta raya ini, yang merupakan hologram dari plat holografik yang kita sebut sebagai the field atau lahul mahfuz ini. Jadi teman-teman, intinya sebenarnya kita ini sekarang hanya mempersepsi sebuah informasi yang sudah diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh otak kita. Dan itu teman-teman dibuktikan oleh berbagai penelitian. Saya akan sebutkan 2 contoh penelitian. Yang pertama adalah penelitian dari Profesor Dan Redin. Profesor Dan Redin ini pernah meneliti yang eksperimen dengan presentiment. Presentiment ini adalah kemampuan bawah sadar kita untuk bisa mengakses informasi dari masa depan yang disebut sebagai presentiment. Jadi teman-teman, kesimpulan dari penelitian beliau ini kan, penelitiannya kan begini teman-teman ya. Jadi ada kemarin sudah saya spill di video sebelumnya, cuman barangkali kurang tepat. Kemudian setelah saya baca lagi, beliau ini melakukan penelitian dengan beberapa orang, dan orang itu dihadapkan di depan komputer, di mana komputer itu akan memutar gambar secara acak. Jadi orang ini tentu tidak tahu, si relawan ini tidak tahu nanti di depan komputernya akan muncul gambar apa. Dan gambar-gambar yang muncul itu terdiri dari berbagai gambar yang sadis, gambar-gambar tentang kecelakaan, gambar-gambar yang tidak mengenakan, sebegitulah ya. Kemudian ada gambar-gambar yang menyenangkan, misalnya tentang pantai, tentang tempat-tempat yang indah. Kemudian gambar-gambar yang netral, misalnya tentang makanan, orangnya lagi makan dan sebagainya dan sebagainya. Nah teman-teman, setiap kali gambar itu berubah, ya, si Profesor Dan Redin ini memasang alat di kepala si relawan itu. Dan beliau melakukan analisis terhadap relawan-relawan dari percobaannya itu. Ternyata dari hasil penelitian tersebut, otak relawan itu sebelum muncul gambar yang sadis itu sudah bergejolak. Ya, di otaknya itu sudah ada, ketika dilihat di monitor itu ada gejolak-gejolak seperti itu. Dan ketika yang akan muncul, belum muncul nih ya, yang akan muncul adalah gambar yang menyenangkan, itu otaknya jadi kayak adem gitu. Gejolaknya tidak sebesar waktu yang akan muncul itu gambar yang tidak mengenakan itu tadi. Sehingga akhirnya beliau ini menyimpulkan bahwa otak kita itu sebenarnya sudah tahu gitu apa yang akan terjadi, padahal mata kita belum melihat. Dan ini bukan hanya diteliti oleh beliau, ada beberapa profesor lain, peneliti-peneliti yang juga melakukan. Cuman yang lebih menarik bagi saya adalah penelitian yang dilakukan oleh Max Planck Institute di Jerman. Jadi Max Planck Institute melakukan penelitian yang jauh lebih sebenarnya mirip-mirip dengan yang dilakukan dengan Profesor Dan Redin tadi itu. Cuman di Max Planck Institute ini orangnya, relawannya itu dimasukkan ke dalam MRI, teman-teman. Jadi di dalam MRI, tangannya kanan dan kiri itu diberi satu alat yang nanti akan dipencet oleh si orang tadi, relawannya. Jadi terserah dia mau mencet kanan atau pencet kiri, itu nggak masalah, suka-suka dia. Nah, yang salah satu jadi relawan ini kemudian didokumentasikan oleh BBC. Jadi teman-teman bisa nanti lihat di YouTube ya. Ini namanya Profesor John Dylan Haynes di Max Planck Institute. Ini penelitian dipublikasikan di jurnal Nature Neuroscience pada tahun 2008 dengan judul Unconscious Determinant of Free Decision of the Human Brain. Nah, nanti teman-teman bisa cari filmnya ya. Rasanya BBC yang merekam ini. Dan yang menjadi relawannya adalah reporternya, teman-teman.
Jadi singkat cerita, ketika reporter itu masuk, relawan ini kan yang menjadi relawan reporternya tadi ya, ketika masuk di dalam MRI, kemudian 6 atau 7 detik sebelum dia memutuskan untuk mencet tombol di tangan kirinya atau di tangan kanannya, itu Profesor John Dylan Haynes ini sudah tahu karena di monitor yang ada di monitornya beliau kan, kepalanya kan dipasangnya alat ya, si reporter tadi itu yang jadi relawan tadi itu setiap kali dia mau mencet yang kiri misalnya, itu di monitor sudah kelihatan ada eh, gerakan-gerakan otaknya yang mengindikasikan bahwa dia akan pencet kiri, padahal tangannya belum pencet, ya, sehingga Profesor Jalen sih tahu lah nanti dia akan pencet dengan tangan kiri. 7 detik sebelum dia mencet, Profesor Dylan sudah tahu dari apa? Dari rekaman monitor otak tadi itu. Nah, sehingga disimpulkan bahwa sebenarnya yang membuat keputusan ini sebenarnya bukan otak sadar kita. Yang membuat keputusan ini adalah otak bawah sadar kita. Nah, kalau kita hubungkan dengan penelitian dari Profesor Dan Redding tadi itu, maka orang semakin, para penelitinya semakin kuat menyimpulkan bahwa sebenarnya kita ini bukan menjalani hidup yang kita rencanakan. Kita ini sebenarnya menjalani hidup yang berdasarkan atas informasi yang diterima otak terlebih dahulu, kemudian dipersepsi, dikirimkan sinyalnya ke mata kita, dan kemudian mata kita mengkonstruk kehidupan 3 dimensi seperti yang kita lihat. Kesimpulannya seperti itu, teman-teman. Nah,